gue suka tapi gue nggak mau balik lagi ke sana. Satu, Malaysia. Nah, yang gue nggak suka nih dari negeri adalah bahasa Melayunya itu susah, tidak seperti yang kita bayangkan seperti bahasa Melayu zaman bahla gitu. Makanannya juga buat gue, kalau misalnya lo suka kare-karean gitu, mereka tuh majority kan mereka mix ya, ada China, ada Melayu, ada Hindi. Nah, makanannya tuh kebanyakan makanan Hindi gitu loh. Jadi yang kare-kare dan karenya tuh nggak seperti yang kayak orang Padang di sini tuh enggak. Makanannya tuh nggak cocok sama lidah gue yang orang Indo ini ya. Iya. Lihat, makanan tradisional terbaik, dinobatkan terbaik dunia gitu ya. Back by popular demand, I am eating Malaysian food. This is about to be a full body experience. Let's eat! Hai guys, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Apa kabar kalian hari ini guys? Tentu baik-baik saja ya. Dan juga hari ini saya nggak akan mereaction sebuah video yang selalu wow gini, Indonesia gini, Malaysia gini. Tapi ini juga ada lagi yang seperti itu. Datangnya dari Pak Indonesia juga ya, yang pernah datang ke Malaysia katanya. Jadi beliau mengkomplain bahwasannya bahasa Melayu itu susah. Terus makanannya semua berkari gitu. Jadi ya agak lain sih ya. Oke guys, tanpa berlama-lama kita akan lanjutkan ke videonya. Namun sebelum itu jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Yuk gas. Disclaimer ya guys, ini pendapat gue tentang negara yang pernah gue kunjungin. Gue suka tapi gue nggak mau balik lagi ke sana. Satu, Malaysia, karena gue udah pernah ke sana, udah 2 kali. Yang gue suka dari negara ini, jaraknya antara negeri kita Konoha sama tuh negara deket. Terus otomatis tiket pesawatnya terjangkau, kayak gitu. Terus cuacanya, iklimnya sama kayak kita, tropis. Terus makanannya nggak mahal, tapi tetap kalau dibandingin dengan kurs kita, mereka lebih mahal sedikit. Terus apa lagi ya? Oh ya, mereka di sana 11-12 kayak kita juga. Mereka punya objek wisata lumayan banyak. Mereka juga punya pantai, mereka juga punya gunung. Menurut gue lakinya adalah mereka tuh menggunakan bilingual. Jadi bahasa pertamanya itu bahasa Malaysia, kedua tuh adalah bahasa Inggris. Nah, yang gue nggak suka nih dari negeri adalah bahasa Melayunya itu susah, tidak seperti yang kita bayangkan seperti bahasa Melayu zaman bahla gitu. Dia bilang apa tau nggak? Bahasa Melayunya itu susah, nggak sama dengan zaman dulu gitu maksudnya. Maksudnya gimana coba? Gitu ya? Atau bahasa Melayu sekarang udah jadi ganti lu, gue gitu? Enggak ya kayaknya, sama aja. Atau kakaknya ini hidup lahir pada tahun di zaman 45 gitu ya. Terus bahasa Melayunya udah jadi beda dengan 2025 gitu. Kayaknya masih sama sih. Coba kalian komen di situ. Sama kan bahasanya kan? Ada perubahan gitu. Ya, coba komen ya. Gas lagi ya. Nggak ngerti, mendingan ngomong sama mereka itu ngomong pakai bahasa Inggris aja gitu. Dan majority mereka di sana dari kids sampai orang tua mereka bisa bahasa Inggris. Terus di sana juga mau ngomong pakai bahasa Inggris tuh nggak jadi masalah, dan itu bukanlah suatu hal yang mewah, ada suatu hal yang biasa gitu untuk ngomong sama orang. Terus di sana juga bersih, mereka juga apa ya, negara modern ya, jadi bersih, rapi, tertata. Terus semuanya tuh jelas gitu dan on time. Jadi kalau lu mau pergi naik MRT apa lu mau naik bus lu nggak bisa yang namanya, nggak pernah akan lu lihat yang namanya bus itu ngetem nunggu kita, nggak. Yang ada kita mesti kejar-kejar tuh bus atau kita kejar-kejar tuh kereta. Either lu misalnya deket atau Bentar. Di Malaysia itu memang iya ya gitu. Nggak ada kayaknya sih, Kak. Masa
setiap bus stop, terus di setiap stesen bus gitu. Masa kita harus lari-larian, tunggu Pak Sopir saya mau lari gitu, tunggu Pak Sopir saya masih ngambil barang. Nggak ada deh kayaknya. Jadi kalau katakanlah on time, iya, soalnya di sini itu ekonominya ya berputar gitu, jadi harus fast gitu. Dan kecepatannya itu ada waktunya loh Kak gitu. Misal kata nih MRT itu ada waktunya loh. Setiap kali pemberangkatan itu kalau nggak salah ya itu 3 menit. 3 menit berangkat terus datang lagi. Setelah 3 menit terus datang lagi MRT-nya. Lepas itu berangkat 3 menit datang lagi gitu. Kayaknya kalau di sistem bus juga sama sih gitu. Iya kan? Coba yang tahu kalian komen aja ya. Statement kakak ini agak nyeleneh soalnya. Dia bilang 2 kali ke Malaysia tapi ya agak nyeleneh aja gitu ya. Coba komen ya. Lu misalnya aduh tinggal sedikit lagi nih, enggak, mereka paling cuman ngelebihin 2 menit dan mereka langsung pergi. Dan ya otomatis lu harus beli tiket berikutnya dan otomatis lu pasti rugi ya. Terus di sana itu kalau cari kerja mereka lebih memprioritaskan warga lokal sih. Waktu gue experience ke sana, kecuali cuman di sana itu yang bagusnya adalah kalau kita ke sana terus kita nyari kita udah nyampe sana nih terus kita nyari kerjaan, that's more easy gitu daripada kita apply dari sini. Kalau dari sana kita bisa kerja sama agent setempat ya, tapi kalau kita apply direct itu majority mereka lebih prefer orang-orang lokal mereka daripada foreign kayak kita, dan itu realitinya seperti itu. Terus makanannya juga buat gue kalau misalnya lo suka kare-karean gitu, mereka tuh majority kan mereka mix ya, ada China, ada Melayu, ada Hindi. Nah makanannya tuh kebanyakan makanan Hindi gitu loh, jadi yang kare-kare dan karenya tuh nggak seperti yang kayak orang Padang di sini tuh enggak, makanannya tuh nggak cocok sama lidah gue yang orang Indo ini ya. Jadi kalau lu pengen makan ya mungkin untuk 2 minggu, 3 minggu itu lu masih survive, tapi kesana-sananya lu bakalan masak sendiri lebih hemat gitu. Atau lu misalnya nyari warteg-warteg di sana yang ada sayur-sayurnya dan itu pun tetap ada karenya. Sayurnya dipakein kare, pokoknya everything itu selalu they add sama kare gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa, dan orang-orang Chinese di sana juga makan, itu loh yang gue heran gitu loh. Kayak nasi kerabu ini ada karinya nggak sih? Dia disebutkan tadi bahwasanya mereka mix, bahwasanya bangsa Malaysia lah gitu, seperti katakanlah Melayu gitu ya. Mereka mix semuanya tuh sayur, nasi, apalah semuanya, semua ada kari-karinya gitu. Enggak kayaknya sih. Di atas tersebut nih, di belakang saya nih, mana nih? Di belakang saya nih. Di atas saya tuh nasi kerabu itu kayaknya nggak ada karinya sih kayaknya. Coba komen ya. Oke, lanjutkan. Apalagi nih? Nih nasi kak wok. Ada karinya kah? Oh ada sih, cuman nggak terlalu sih kayaknya. Ada karinya kan di situ kan? Ini lagi. Terus ini apa? Nasi ayam kunyit. Nah, nasi ayam kunyit itu nggak ada karinya loh Kak. Pakai sup doang, terus telur, terus ayamnya itu digoreng. Nggak semua kari. Di sana itu transportasinya itu bus itu ya, itu bus yang gue bilang itu tadi, itu bus yang antar kota. Karena di sana itu mereka mostly mereka tuh pengguna MRT gitu, LRT, MRT. Jadi tuh nggak ada tuh yang di sini kayak busway, kayak apa misalnya trayek-trayek yang jarak deket tuh nggak ada gitu. Kalau lu mau pergi kemana-mana tuh semua sudah tersambung-sambung di bawah tanah atau di atas tanah gitu, kayak di jalan layang kayak gitu. Dan mereka itu juga cuek sih ya, cuek. Ya lu gua gitu. Cuman kalau kita nanya, mereka tuh warga lokalnya, kalau kita nanya tuh mereka offering help sih sejauh ini. Cuman kalau misalnya lu baru pertama kali ke sana, gue saranin kalau misalnya lu pengen backpackeran, misalnya lu rezeki lu lagi banyak, ya lu nggak usah backpackeran. Tapi kalau rezeki lu itu UMR-an, ya mendingan lu gue saranin stay di hostel-hostel kayak gitu ya, yang untuk backpacker. Dan mereka tuh bener-bener ngasih ngasih apa adanya. Jadi lu jangan kebayang lu bayar hotel 350.000 per malam, atau lu bayar hotel 150.000 per malam, sama kayak di Indonesia, sama kayak di Jakarta, yang lu bisa dapat kolam renang, lu bisa dapat breakfast, lu bisa dapat apa-apa gitu. Kalau di sana ya lu bayar 150 hanya untuk kamar doang, titik gitu. Kalaupun ada penambahannya mungkin lu bakal kena cas kayak gitu. Kebetulan waktu itu karena gue di situ agak lama di Bukit Bintang, kayaknya yang jaga hotel itu kasihan sama gue kali ya. Jadi tuh laundryan gue juga di free-in gitu, tapi gue nge-laundry sendiri gitu.
Tapi jadi lu nggak bisa dapet yang namanya lebih. Kalau lu bayar segitu, ya segitulah yang lu dapet gitu. Lu nggak bisa ekspektasi di sini. Terus keramah tamahannya ya pasti negara Konoha lah yang lebih oke ya. Di sana lu datang di resepsionis, check in, udah that's it gitu. Nggak ada tuh yang namanya welcome ini itu, nggak ada gitu, karena itu bukan budaya mereka kayak gitu. Nah terus jadi kalau misalnya lu pengen booking di mana kayak gitu ya, di platform apa lu booking, itu lu mesti detail gitu. Ini kamar udah sama breakfast apa enggak, terus ini kamar gandeng berapa satu kamar itu, gandeng 2, gandeng 4, gandeng 6 gitu. Dan terus yang terakhir jangan lupa kalau lu mau backpackeran, itu tuh kamar ada yang homo, ada yang maksud gue bukan homo, maksud gue tuh homo satu apa namanya, gender gitu loh. Ada yang campur gitu. Jadi lu mesti request tuh di situ, gue ini female dan gue maunya yang bareng sama gue satu gender. Kalau enggak, lu bakal di random campur sama siapa aja kayak gitu. Terus di situ lu lihat ada wifi, ada breakfast kayak gitu. Kalau nggak ada dengan harga segitu, ya menurut gue kamarnya juga imut-imut ya. Beda lah sama kita mungkin, karena tuh negara itu juga kan luas tanahnya juga gede-gede amat ya. Jadi jangan lu bandingin sama Jakarta yang berhektar-hektar begitu dengan penduduknya yang berjuta-juta itu. Lu nggak bisa samain gitu. Jadi mereka memaksimalkan untuk mencari cuan. Dengan jalan ya udah mereka bangun hostel-hostel kecil yang bisa bikin cuan kayak gitu. Yang penting lu bisa datang, bisa nginep, bisa bermalam, itu udah bagus kayak gitu. Nah terus udah gitu kalau misalnya lu mau jalan-jalan kayak gitu ya, kalau suggestion gue sih kalau karena itu deket ya, nggak usah lu pakai tour and travel kayak gitu-gitu. Itu kayaknya wasting money ya. Tapi sih gue terserah kalian pada gitu ya. Kalau buat gue karena itu negara kan itu kan bisa connecting langsung ke Singapura, bahkan even lu bisa juga langsung ke Thailand ya kan, atau bisa langsung ke Vietnam gitu ya. Nah gue sih sarannya lu backpackeran aja, karena kalau misalnya lu pakai tour and travel, lu bakal dikejar-kejar, mesti bangun lebih early, lu mesti ngikutin segala event, lu bisa ketinggalan bus. Karena apa, lu mesti kejar-kejaran lah, karena kan lu bakal keliling destinasi tuh ke titik A, ke titik B, ke titik C, dan itu capek banget kan. Jadi mendingan lu enjoy time lo aja gitu, supaya lu kagak ketinggalan, lu gak rugi juga cuan lo kayak gitu-gitu. Ya itu sih gue punya suggestion ya. Semoga bermanfaat. Oke. Iya. Jadi poinnya yang tadi yang wanita tersebut tuh bilang, tuh kakaknya tuh bilang kalau di Malaysia itu bahasanya rumit, bahasa Melayunya gitu ya, terutamanya itu sih. Terus yang kedua tuh makanannya selalu mix dengan kari gitu. Terus hotelnya itu nggak perlu mengharap lebih karena nggak ada welcome, selamat ini selamat itu kayak yang ada di Indonesia gitu. Kakaknya yang poin pertama bahasa Melayu tuh nggak pernah berubah dari yang dulu. Mungkin iya kalau bahasa ke Inggrisan atau apa mungkin sih iya, cuman nggak ada yang berubah deh kak gitu ya, nggak ada yang berubah. Terus kakaknya bilang terus dari zaman dulu, nggak tahu sih kalau dari zamannya Piramli gitu ya, terus dibandingin dengan sekarang berubah kah? Oke. Itu agak aneh sih, agak lain. Terus yang kedua poinnya tadi dia bilang tuh nasinya tuh di Malaysia itu di mix kari semuanya. Maksudnya sayur kari, terus ikan kari gitu. Ini kari. Kayaknya kakaknya salah masuk restoran deh. Lanjutkan ke videonya biar kalian paham. Ini yang fakta-fakta yang menarik di Malaysia berbanding terbalik dengan kakaknya yang bilang. Kita lanjutkan ke videonya. Alright guys. Iya. Lihat makanan tradisional terbaik, dinobatkan terbaik dunia gitu ya. Back by popular demand, I am eating Malaysian food. This is about to be a full body experience. Let's eat nasi lemak. Ya, nasi lemak. Oh, ini yang di tengah ini nasi kerabu ya. Terus yang dimakan orang bule itu nasi lemak gitu. Different textures and colors and a spice that slaps the inside of my mouth. 8.7 out of 10. Penang Assam laksa? Ya. Laksa itu kayak apa ya kalau di Indonesia ya? Laksa sour, memang ya. It's spicy, it's fishy. What is this? 4 out of 10. Beef rendang. Rendang, bukan rendeng, rendang. It's just so rich and that beef just melts in my mouth and all the flavors cling to my taste buds. 9 out of 10. Wow. 9 out of 10. Char kway teow.
Wow. So smoky, flavory, slippery. Those flat noodles just glide around in my mouth. 8.9 out of 10. Satay. Sate. Satay. Oke lah, satay lah. That freaky little meat on a stick is so tender and cooked to perfection. I want more. 9.1 out of 10. Wow. Dia beri penilaian 9 bro dari 10 makanya ya. Itulah tadi yang ada fakta-fakta di Malaysia itu makanannya enak-enak loh, bahkan dinobatkan terbaik di dunia gitu. Jadi ya kakaknya mungkin salah server aja masuknya kak gitu ke Malaysia ya. Oke lah gitu ya. Tanpa berlama-lama videonya udah selesai. Kita akan berjumpa kembali di next video. So pantengin terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe. Ini bukan channel untuk menghujat sana dan sini. Semoga kedepannya akan jadi lebih baik untuk kalian semua yang di Malaysia ataupun di Indonesia. Salam damai selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.